Mutiara Hitam, Jilid 6, Bagian 4. Hei, kau lihat saja, bentak pakai Xian Ong marah. Hayo, Ang Bin Xiao, kita kejar mereka. Dua orang kakek itu lalu meloncat turun dari panggung dan secepat terbang, mereka pergi. Dari jauh, terdengar suara lem ke Xian Ong. Suling emas, lain kali kami akan mencarimu untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih unggul. Suling emas hanya tersenyum pahit dan tidak menjawab. Pada saat itu, setelah para pengacau pergi, kembali suling emas yang menjadi pusat perhatian. Keadaan masih tetap tegang karena hal-hal dan perubahan-perubahan baru yang mereka dengar dan hadapi ini tidak kalah gawat dan menegangkan daripada tadi. Orang yang mereka anggap Yu Kang Tianglo tadi ternyata bukan Yu Kang Tianglo. Ini sudah hebat, akan tetapi lebih hebat lagi, orang itu ternyata suling emas. Lalu muncul pengemis muda lihai yang menurut keterangan si gadis jelita, adalah putra Yu Kang Tianglo. Semua pengemis menjadi bingung dengan adanya perubahan-perubahan hebat yang amat cepat terjadi di depan mata mereka. Akan tetapi karena maklum akan lihainya tiga orang yang kini berada di atas panggung itu, mereka tidak berani apa-apa. Juga jelas bahwa dalam sepak terjang mereka tadi, mereka membantu Kong Sim Kai Pang. Suling emas yang kini tidak menutupi muka dengan sapu tangannya lagi, berdiri di atas panggung berhadapan dengan Yu Xiang Qi dan Kui Lan. Mereka bertemu pandang untuk beberapa lamanya. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi, Xiang Qi maju ke depan dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan suling emas. Paman, besar sekali hati saya dapat berjumpa dengan paman yang memang saya cari-cari, dan lebih bahagia lagi hati saya menyaksikan betapa paman telah melindungi Kong Sim Kai Pang dari orang-orang jahat. Nama saya Yu Xiang Qi. Yu Kang Tianglo adalah mendiang ayah saya. Sebelum meninggal dunia, ayah saya meninggalkan pesan kepada saya untuk membela Kong Sim Kai Pang daripada pengaruh kaum sesat dan untuk usaha itu, kalau saya menemui kesulitan menghadapi orang jahat yang lihai, saya diharuskan mencari paman dan mohon pertolongan paman. Siapa kira dapat berjumpa di sini, harap paman menerima hormat saya. Suling emas tersenyum dan girang sekali hatinya. Dengan munculnya pemuda yang menjadi putra Yu Kang Tianglo, akan terbebaslah ia dari tugas melindungi Kong Sim Kai Pang. Tadi ia sudah menyaksikan kelihaian pemuda ini dan agaknya pemuda ini sudah mewarisi kepandaian ayahnya. Melihat betapa pemuda ini secara gagah berani turun tangan menghadapi Pak Ke Xian Ong dan Lem Ke Xian Ong yang sakti untuk membela Kong Sim Kai Pang, ia maklum pula bahwa pemuda ini setia dan mencinta perkumpulan pengemis yang dulu dibangun oleh kakeknya, maka dapat diharapkan pemuda ini menggantikan Yu Kang Tianglo menjadi ketua perkumpulan ini. Untuk menguji iwa Kang Yu Xiang Qi, suling emas menempelkan kedua tangannya di pundak pemuda itu sambil membentak. Tak usah berlutut, pendekar sakti ini mengerahkan sinkang yang disalurkan di kedua tangannya. Yu Xiang Qi terkejut ketika merasa betapa pundaknya seakan-akan ditindih dua buah gunung, kemudian tenaga raksasa membetotnya ke atas. Ia mengerling ke atas dan melihat wajah yang tersenyum-senyum itu, maklumlah ia bahwa suling emas sedang mengujinya. Maka ia pun cepat-cepat mengerahkan tenaga sehingga biarpun tubuhnya terbetot dan tertarik ke atas, namun ia masih dalam keadaan berlutut. Bagus, engkau patut menjadi putra saudara Yu Kang Tianglo, kata suling emas sambil melepaskan kedua tangannya. Pemuda itu melompat dan berdiri di depan suling emas dengan muka agak pucat dan bibir menyeringai menahan sakit. Suling emas terkejut sekali, tangan kirinya bergerak cepat dan bret, baju Xiang Qi sudah robek memperlihatkan pundak kirinya. Ternyata benar seperti dugaannya, di situ terdapat tanda menghitam seperti tapak jari tangan. Kau terkena hawa pukulan jarak jauh yang amat berbahaya. Berputarlah kau dan jangan melawan. Yu Xiang Qi tadinya terkejut dan heran ketika ia mengerahkan Iwa Kang untuk menahan ujian, ia merasa betapa dada kirinya sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia makin terkejut ketika tiba-tiba suling emas merobek bajunya, akan tetapi kini ia merasa bersyukur. Sebagai seorang ahli silat tinggi, tentu saja ia sudah dapat menduga bahwa kakek putih yang sakti tadi ternyata telah melukainya dengan pukulan jarak jauh yang membuat ia terdorong dan terhuyung ke belakang tadi. Maka tanpa banyak pikir lagi, ia lalu memutar tubuh membelakangi suling emas, melepaskan seluruh urat dan tenaganya sedikit pun tidak melakukan perlawanan. Pada saat itu, ia merasa betapa pundak kiri dan punggungnya ditotok, kemudian telapak tangan yang amat panas seperti membara menempel di punggungnya. Sekarang bernapaslah panjang-panjang dan rasakan apakah masih sakit. Yu Xiang Qi menarik napas panjang, hatinya girang sekali karena dada kirinya sudah tidak sakit lagi. Ia menggeleng kepala dan berkata, sudah tidak terasa apa-apa lagi, Paman.
Suling emas melepaskan tangannya dan menghela napas. Sungguh berbahaya pakai Xian Ong, tangannya masih keji. Akan tetapi bahayanya sudah lewat, hanya perlu memulihkan tenaganya. Hei, Nona, kesinilah engkau. Tiba-tiba suling emas memanggil dan menggapai ke arah Quilan. Quilan tercengang ketika tadi ia melihat betapa Yu Xiangqi disembuhkan dari lukanya oleh suling emas dengan tenaga sinkang. Kemudian ia tersenyum girang. Kiranya kakek muka putih tadi lihai sekali sehingga dorongannya dari jarak jauh telah melukai Yu Xiangqi. Akan tetapi ia tidak terluka, dan hal ini berarti bahwa dia lebih kuat daripada pemuda itu, lebih lihai. Ketika suling emas memanggilnya, sambil tersenyum ia menghampiri dan menyimpan pedangnya. Memang ia pun ingin sekali bicara dengan suling emas yang ia kagumi. Ingin bicara tentang sang Ratu Hitan, ibu kandungnya. Begitu Quilan melangkah maju dengan mata bersinar, wajah berseri, dan bibir tersenyum, suling emas memandang seperti orang terpesona. Dadanya berdenyut keras dan seketika teringatlah ia kepada Linlin atau Yalina, kekasihnya. Gadis ini sama benar dengan kekasihnya itu. Seperti itu pula Linlin dahulu mengangkat muka dengan leher panjang lurus, dada dibusungkan, pandang mata penuh ketabahan dan semangat. Seperti itu pula lenggang Linlin yang halus gemulai namun membayangkan kegagahan. Dan senyum itu, senyum nakal dan aneh, pembawaan dari suku bangsanya yang asing, suku bangsa Hitan. Gadis itu sudah berdiri dekat di depannya, namun suling emas masih memandang, merasa seperti dalam mimpi. Ia melihat Linlin muda kembali, menjadi gadis remaja. Melihat keadaan suling emas ini, Quilan memperlebar senyumnya, merasa lucu dan aneh. Dilihat sikapnya, pendekar sakti yang berjuluk suling emas ini tiada ubahnya dengan laki-laki biasa, yang selalu memandangnya dengan sikap tertarik seperti itu. Akan tetapi sinar matanya lain daripada laki-laki yang lain. Sinar mata yang terpancar keluar dari sepasang mata yang sayu sedih itu tidak mengandung nafsu seperti pada laki-laki lain, melainkan penuh pertanyaan dan keheranan, bukan kekaguman dan bukan pula gairah. Jadi engkau inikah orangnya yang berjuluk suling emas? Sudah banyak ku dengar tentang dirimu dari Yu Xiangqi. Memang aku ingin sekali jumpa denganmu, banyak hal yang hendak ku tanyakan. Suling emas, di manakah kita dapat bicara dengan enak dan leluasa? Kuharap engkau tidak akan merasa keberatan. Engkau anak siapa? Siapa ibumu? Pertanyaan ini keluar dari mulut suling emas secara otomatis seperti di luar kesadarannya dan terdengar keras seperti bentakan sehingga semua orang yang mendengar mengira bahwa pendekar itu menjadi marah-marah. Quilan tersentak kaget, keningnya berkerut, matanya memandang tajam. Apa maksud pendekar ini? Mengapa begitu jumpa? Terus saja bertanya siapa ibunya. Quilan adalah seorang gadis yang amat cerdik. Pertanyaan yang membingungkan semua orang ini sudah dapat diduga maksudnya dalam sekejap mata oleh Quilan. Ia sudah mendengar bahwa orang ini, suling emas, adalah kakak angkat Ratu Yalina, dan mungkin sekali, kalau tidak hisapan jempol belaka percakapan antara kaum sesat, di antara kakak dan adik angkat ini terjalin kasih sayang. Kalau betul demikian, agaknya kini suling emas terkejut melihat dia dan tentu saja hanya satu hal yang menyebabkannya, yaitu bahwa dia tentu mirip dengan ibunya di waktu masih muda. Ia tidak meragukan keterangan bibi dan gurunya, bahwa ibu kandungnya adalah Ratu Yalina. Kau tanya namaku, seperti engkau, namaku hanya nama julukan. Mutiara hitam, tentang ibuku, aku sendiri tidak tahu. Mendengar jawaban ini, suling emas baru sadar betapa tidak pantasnya pertanyaannya tadi. Wajahnya menjadi merah sekali dan ia cepat berkata, Nona, kau bukalah baju bagian dadamu. Kini wajah Quilan yang menjadi merah sekali, merah karena marah. Sepasang matanya memancarkan kemarahan, sinarnya menyambar wajah suling emas dan tangan kanannya bertolak pinggang, telunjuk kiri menuding ke arah hidung suling emas sambil mulutnya membentak. Apakah kau kira setelah kau bernama suling emas dan terkenal sebagai pendekar besar yang sakti, boleh saja engkau menghina seorang seperti aku? Cih, manusia kurang ajar tak tahu malu. Setelah berkata demikian, ia membanting kakinya dengan gemas kemudian sekali bergerak, tubuhnya sudah melayang turun dari atas panggung. Quilan, Quilan, kembalilah, engkau hendak kemana? Yu Xiangqi berseru memanggil. Quilan tidak menoleh, hanya menjawab dengan suara menyatakan kekesalan hatinya. Aku pergi, uruslah dunia pengemismu, sampai jumpa. Quilan, Yu Xiang masih berusaha menahan. Percuma, gadis seperti dia itu tak mungkin mau dicegah kehendaknya. Suling emas berkata lirih dan berkali-kali pendekar ini menarik napas panjang dan berkata, aneh, benar aneh.
Di dalam hatinya, ia benar-benar makin heran menyaksikan sikap gadis pemarah itu yang sama dengan watak Linlin. Kemudian ia bertanya kepada Yu Xiangqi, kuilan namanya? Mutiara hitam? Dari manakah datangnya? Ilmunya hebat. Entahlah, Paman. Saya bertemu di tengah jalan, dia sebatang kara namanya Kuilan dan Senyakam. Heh, suling emas benar-benar terkejut, memandang wajah tampan itu dengan mata penuh selidik. Benar, Paman. Ketika pertama kali mendengar saya pun terkejut dan melihat kelihayannya, saya mengira dia mempunyai hubungan keluarga dengan Paman. Akan tetapi ternyata bukan dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Kiranya, semenjak bayi dia dirawat gurunya yang ia sebut-sebut Bibi Xian. Suling emas berdiri tegak seperti arca. Penuturan singkat tentang gadis itu membuat pikirannya melayang-layang dan mengenangkan masa lalu. Bibi Xian, kalau gadis yang sama benar wajah dan wataknya dengan Linlin itu putri Linlin, memang dia mempunyai seorang Bibi Xian, yaitu Kam Xian Eng. Dan ilmu kepandaian Xian Eng memang hebat luar biasa, karena Xian Eng telah mewarisi pusaka ibu kandungnya, Tok Xiao Kui Liu Luxian. Benarkah sangkaannya ini? Akan tetapi, mana mungkin Linlin mempunyai puteri? Ia hanya mendengar bahwa sampai kini Linlin yang kini menjadi Ratu Yalina di Khitan tidak pernah menikah dan hanya mempunyai seorang putra angkat, yaitu anak panglimanya sendiri yang setia, Kayabu. Pada saat itu, Gak Lokai dan Ciam Lokai sudah meloncat ke atas panggung. Tadi ketika semua orang mendengar bahwa orang yang mereka sangka Yu Kang Tianglo itu ternyata palsu dan suling emas adanya, mereka menjadi gaduh dan ramailah mereka mengeluarkan pendapat masing-masing. Gak Lokai dan Ciam Lokai segera merundingkan hal itu dengan anak buahnya. Mereka kini sudah mendengar bahwa Yu Kang Tianglo telah meninggal dunia dan karena mereka tahu bahwa suling emas dahulu sahabat baik Yu Kang Tianglo, maka mereka tidak akan menuntut, bahkan berterima kasih. Apalagi di situ ada terdapat pemuda lihai yang mengaku putra Yu Kang Tianglo, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu kebenarannya. Setelah mendapat persetujuan rekan-rekan mereka, dua orang kakek pengemis itu lalu melompat ke atas panggung. Langsung mereka berdua menghadapi suling emas dan memberi hormat. Kiranya Tai Hiap atau pendekar besar yang semenjak dahulu telah menjadi sahabat baik para Kaipang. Harap Tai Hiap sudi memaafkan kesalahan kami yang menyangka Tai Hiap adalah Yu Kang Tianglo, kata Gak Lokai. Suling emas balas menjura dan menarik napas panjang. Sama-sama salah, Lokai. Aku pun bersalah, telah berani mengaku sebagai Yu Kang Tianglo. Syukurlah kalian semua percaya bahwa perbuatanku ini sama sekali bukan untuk merampas kedudukan, melainkan untuk mewakili sahabatku itu membersihkan Kong Sim Kaipang. Sekarang rahasiaku telah terbuka, dan kebetulan sekali muncul putra Yu Kang Tianglo yang bernama Yu Xiangqi ini. Melihat kepandaiannya, kiranya tidak ada orang lain yang tepat untuk memimpin Kong Sim Kaipang dan bersama Kaipang-Kaipang lain bersatu menghadapi ancaman kaum sesat. Ucapan Tai Hiap tepat sekali dan kami bergembira bertemu dengan putra Yu Kang Kaipang Chu, sungguh pun merasa sedih mendengar berita kematiannya. Akan tetapi, Tai Hiap, siapakah berani tanggung bahwa orang muda ini benar-benar putra Yu Kang Tianglo yang sudah puluhan tahun tiada berita, kata Ciam Lokai. Pendapat rekan Ciam Lokai benar. Kalau yang memalsukan nama Yu Kang Tianglo itu Tai Hiap, hal ini masih tidak ada buruknya. Bahkan lebih baik mengingat bahwa Tai Hiap seorang pendekar sakti yang selalu membela kaum lemah. Akan tetapi kalau sampai dipalsukan orang lain yang kemudian menyelewengkan Kaipang seperti halnya 5 Pangcu yang telah tewas di tangan Tai Hiap, bukankah hal ini akan menimbulkan malapetaka? Karena itu, kami minta bukti dari orang muda ini bahwa dia betul-betul putra Yu Kang Tianglo. Bagus, benar sekali, terdengar para pengemis berteriak-teriak. Suling emas hanya memandang kepada Yu Xiangqi. Di dalam hatinya, ia percaya kepada pemuda ini yang dapat ia nilai kejujuran dan kesetiaannya dari sikap dan sepak terjangnya tadi. Akan tetapi ia pun tidak berani memastikan apakah pemuda ini benar-benar putra Yu Kang Tianglo, karena ketika bertemu dengan tokoh pengemis itu dahulu, Yu Kang Tianglo tidak menyebut-nyebut tentang keadaan keluarganya. Oleh karena inilah, ia diam saja dan menyerahkan kepada Yu Xiangqi sendiri untuk membuktikan kebenaran pengakuan sebagai putra Yu Kang Tianglo. Pemuda itu dengan sikap tenang, tanpa ragu-ragu menghadapi Cak Lokai dan Ciam Lokai sambil berkata, kalau saya tidak salah duga, Jiwi atau Anda berdua tentulah Gak Lokai dan Ciam Lokai. Ayah pernah menyebut nama Jiwi kepada saya. Apa yang Jiwi kemukakan tadi memang benar. Saya harus dapat membuktikan bahwa saya Yu Xiangqi, benar-benar adalah putra tunggal Yu Kang Tianglo. Saya mempunyai 3 macam bukti.
Harap Jiwi dan semua saudara anggota Kong Sim Kai Pang mendengar dan menyaksikannya. Yu Xiangqi berhenti sejenak, kemudian ia berkata lagi dengan suara lantang sambil menggerakkan kedua tangannya, yang kiri menekan di dada kiri arah tempat jantung dan tangan kanan diangkat ke atas membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Beginilah tanda rahasia perkumpulan kita Kong Sim Kai Pang. Kakekku, Yu Jin Tianglo, yang menciptakan tanda rahasia ini. Bukan hanya sekedar tanda, melainkan memiliki 3 kegunaan, yaitu pertama sebagai tanda pengenal sesama anggota. Kedua mempunyai arti yaitu kosong dan hati, sesuai dengan nama perkumpulan kita, Kong Sim Kai Pang atau Perkumpulan Pengemis Hati Kosong. Kosong adalah kosong lahir batin. Lahirnya kosong dan miskin tidak memiliki apa-apa, dalamnya juga kosong dan polos tidak mempunyai watak dan pikiran kotor. Adapun hati dimaksudkan bahwa setiap anggota harus memiliki hati yang bersih dan penuh kesetiaan terhadap perkumpulan. Kemudian arti ketiga, dan hal ini hanya dikenal oleh para pimpinan Kong Sim Kai Pang, yaitu gerakan ini adalah jurus pembukaan daripada ilmu silat yang harus dimiliki oleh para pimpinan Kong Sim Kai Pang. Nama ilmu silatnya pun Kong Sim Kun atau ilmu silat hati kosong. Mendengar ini, berisiklah semua pengemis dan semua terheran-heran. Yang sudah tahu jelas akan arti tanda rahasia mereka itu mengangguk-angguk membenarkan, yang belum tahu kini menjadi tahu dan tercengang, tidak mengira bahwa tanda rahasia itu mempunyai arti yang begitu luas. Sekarang bukti kedua bahwa saya adalah putra tunggal Yu Kang Tianglo. Mungkin di antara saudara anggota Kong Sim Kai Pang tidak ada yang mengetahui siapa nama Gak Lokai dan Chiam Lokai. Adakah di antara saudara yang mengetahui nama mereka berdua? Yu Xiangqi menanti sampai beberapa lama. Para pengemis itu kembali berisik sekali sehingga keadaan di situ menjadi seperti pasar. Namun tidak ada yang tahu akan nama dua orang tokoh yang selalu hanya dikenal sebagai Gak Lokai dan Chiam Lokai saja. Kemudian terdengar suara mereka. Tidak ada yang tahu. Yu Xiangqi menjura kepada Gak Lokai dan Chiam Lokai. Maafkan saya, Jiwi Lokai, untuk menjadi bukti, terpaksa saya memperkenalkan nama Jiwi. Kemudian pemuda ini menghadapi para pengemis dan berkata lantang. Mendiang ayah pernah mengatakan bahwa di antara para tokoh Kong Sim Kai Pang, yang boleh saya percaya adalah 2 orang, yaitu Paman Gak Lun dan Paman Chiam Hie inilah. 2 orang lokai itu saling pandang dengan muka pucat. Sudah puluhan tahun mereka tidak pernah memperkenalkan nama, bahkan tidak pernah ada yang menyebut nama mereka. Memang hanya Yu Kang Tianglo yang mereka beritahu tentang nama mereka. Kembali para pengemis menjadi berisik, bahkan ada yang bersorak karena kedua orang lokai itu sama sekali tidak membantah. Hal ini hanya berarti bahwa bukti kedua ini pun cocok. Sekarang bukti ketiga. Seperti kukatakan tadi, setiap pimpinan Kong Sim Kai Pang tentu diberi pelajaran ilmu silat Kong Sim Kun. Ayah pernah bercerita bahwa pada masa ini, di antara semua anggota Kong Sim Kai Pang, hanya Gak Lokai dan Chiam Lokai berdua sajalah yang faham akan ilmu silat itu, karena dahulu ketika ayah datang ke sini untuk memimpin saudara-saudara menghadapi Pou Kaiong, sebelum pergi lagi ayah telah menurunkan ilmu itu kepada 2 orang tua ini. Benarkah, Jiwi Lokai? Gak Lokai dan Chiam Lokai berseri-seri wajahnya dan mengangguk-angguk. Kini mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda yang tahu semua kejadian rahasia ini tentulah benar putra Yu Kang Tianglo. Akan tetapi mereka masih belum puas. Kalau ketua mereka selihai suling emas, hati mereka akan menjadi lega. Akan tetapi Yu Xiangqi masih amat muda. Biarpun tadi kelihatan kelihayannya, bahkan dipuji oleh suling emas, namun cukup kuatkah pemuda ini menjadi ketua Kai Pang yang kini menghadapi banyak musuh tangguh? Nah, kalau benar demikian, Xiangqi menyambung kata-katanya, sekarang saya persilakan Jiwi untuk menguji aku dengan ilmu silat itu. Kalau aku dapat memecahkan Kong Sim Kun, jelaslah bahwa hanya ayahku Yu Kang Tianglo yang bisa mengajarkan ilmu itu kepadaku. Setuju. Baik begitu, semua pengemis bersorak. Gak Lokai dan Chiam Lokai juga menjadi girang karena kini terbuka kesempatan bagi mereka untuk memuaskan hati mereka dengan menguji sampai di mana kelihayan putra Yu Kang Tianglo ini. Akan tetapi karena kini mereka yakin bahwa pemuda ini adalah putra Yu Kang Tianglo, maka mereka menjadi segan juga. Gak Lokai lalu menjura dan berkata, Yu Xiao Pangcu atau ketua Yu muda yang memerintah, harap suka maafkan kami 2 orang tua berani kurang ajar. Yu Xiangqi tertawa, senang hatinya melihat sikap 2 orang yang pernah dipuji ayahnya ini. Jiwi harap jangan sungkan-sungkan. Mulailah, Gak Lokai dan Chiam Lokai bergerak maju dan benar saja, sebagai pembukaan mereka telah bergerak seperti yang dilakukan Yu Xiangqi tadi,
yaitu tangan kiri menekan dada kiri sedangkan tangan kanan diangkat di atas kepala membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Juga pemuda itu melakukan gerak yang sama. Setelah itu barulah dua orang kakek itu menyerang dengan jurus-jurus yang aneh, namun amat cepat dan menimbulkan angin pukulan halus. Diam-diam Suling Emas memperhatikan dan menjadi kagum. Ilmu Kong Sim Kun yang diciptakan kakek pemuda itu memang benar hebat, gerakannya halus dan indah, namun mengandung kecepatan gerak dan tenaga kuat. Begitu menyaksikan cara pemuda itu menyambut serangan, tahulah Suling Emas bahwa dalam ilmu silat ini, si pemuda jauh lebih matang dan sempurna gerakannya daripada kedua orang lawannya. Hal ini adalah karena Gak Lokai dan Ciam Lokai hanya beberapa hari saja berkumpul dengan Yu Kang Tianglo sehingga hanya menerima teori dan menerima bimbingan sebentar. Sebaliknya Yu Xiangqi berlatih di bawah pengawasan ayahnya, tentu saja gerakannya lebih mahir dan sempurna. Dua orang kakek itu girang bukan main. Mereka pun tahu bahwa pemuda ini benar-benar mahir ilmu silat Kong Sim Kun dan semua jurus yang mereka keluarkan untuk menyerangnya, semua dapat dikembalikan, ditangkis atau dielakkan dengan baik sekali. Sampai habis semua jurus Kong Sim Kun mereka jalankan dan belum pernah mereka dapat menyentuh tubuh Yu Xiangqi, sebaliknya setiap kali pemuda itu menangkis, tentu tangan mereka terpental dan pangkal lengan mereka terasa kesemutan dan setengah lumpuh. Mereka maklum bahwa kalau pemuda itu menghendaki, dalam beberapa jurus saja mereka tentu akan dapat dirobohkan. Keduanya lalu melompat mundur, menghadapi para pengemis di bawah panggung dan bersorak, "Saudara-saudara semua. Dia ini betul-betul putra Yu Kang Kai Pangcu. Dialah yang patut menjadi ketua kita." Setelah berkata demikian, Gak Lokai dan Ciam Lokai lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Yu Xiangqi sambil berkata, "Yu Pangcu, kami mohon pimpinan Pangcu." Pemuda itu terharu ketika melihat semua pengemis di bawah panggung juga berlutut. Ia tersenyum dan mengangkat bangun Gak Lokai dan Ciam Lokai. "Harap saudara sekalian jangan terlalu merendahkan diri. Aku tentu saja suka sekali memimpin kalian dan melindungi perkumpulan kita, asal mendapat bantuan Gak Lokai dan Ciam Lokai yang sudah lebih berpengalaman." Para pengemis bersorak gembira, ada yang menari-nari dan ada yang tertawa-tawa. Para pimpinan Kai Pang yang menjadi tamu segera maju dan memberi hormat serta memberi selamat kepada Pangcu baru dari Kong Sim Kai Pang. Timbul harapan mereka bahwa bersama pemuda yang lihai ini mereka akan lebih kuat menghadapi penyelundupan kaum sesat. Kemana dia? Tiba-tiba Yu Xiangqi menengok, terkejut karena tidak melihat Suling Emas di belakangnya. Gak Lokai dan Ciam Lokai juga terkejut dan heran. "Kemana perginya Kim Xiao Tai Hiap? Lihat itu ada tulisan," kata pula Yu Xiangqi yang melihat tulisan terukir di atas papan panggung di mana tadi Suling Emas berdiri. Beramai-ramai mereka mendatangi tempat itu dan pembaca tulisan yang terukir, amat indahnya, agaknya diukir dengan ujung sepatu. "Selamat kepada Pangcu baru, Suling Emas akan selalu mengamati dan melindungi dari jauh." Mereka menarik napas panjang. Gak Lokai dan Ciam Lokai cepat lari meloncat turun menuju ke kandang kuda. Namun kuda kurus tunggangan Suling Emas juga tidak ada pula di situ. Semua orang menjadi makin kagum. Di depan mata sekian banyaknya orang, Suling Emas dapat menghilang begitu saja, bahkan meninggalkan tulisan yang diukir dengan ujung kaki. Namun di dalam hatinya, Yu Xiangqi, Gak Lokai, dan Ciam Lokai girang karena di dalam tulisan yang ditinggalkan Suling Emas itu, si pendekar sakti menjanjikan pengamatan dan perlindungan, biarpun dari jauh. Hal ini berarti bahwa dalam menghadapi bahaya dan kesukaran, mereka masih dapat mengharapkan bantuan pendekar sakti itu. Biarpun di dalam hatinya Yu Xiangqi berduka sekali karena ia kehilangan Kuilan yang pergi secara mendadak, namun sebagai seorang ketua yang amat setia kepada Kong Sim Kai Pang, ia mengesampingkan perasaan pribadi yang jatuh cinta kepada gadis itu, dan mulailah ia mengatur segala usaha dan perbaikan untuk Kong Sim Kai Pang. Suling Emas menarik napas panjang berkali-kali, hanya kecewa dan menyesal karena ia tidak berhasil mengejar gadis yang bernama Kam Kuilan itu. Biarpun ia membalapkan kudanya mengejar keempat penjuru, ia tetap saja tak dapat melihat Kuilan. Mengertilah ia bahwa gadis itu memang sengaja tidak mau menjumpainya. Ia mengingat-ingat dan mengangguk-angguk. Gadis itu wataknya aneh dan keras sekali. Dan ia memang kurang hati-hati dengan ucapannya tadi. Ia menyuruh gadis itu membuka baju. Tentu saja ia maksudkan agar gadis itu melihat sendiri pada dadanya karena seperti juga Xiangqi, ia tahu bahwa gadis itu menderita luka akibat pukulan rahasia pakai Xianong. Gadis itu salah kira, menyangka dia bersikap kurang ajar. Patut menjadi murid Xian Eng, ia menggerenang. Akan tetapi wataknya lebih mirip dengan Lin Moi,
juga wajah dan bentuk tubuhnya. Heran sekali, siapakah bocah itu? Karena dapat menduga watak Quilan yang mirip Linlin, maka ia tahu bahwa percuma saja mencari terus. Kalau gadis itu tidak mau menjumpainya dan bersembunyi, mana mungkin ia mencari dan menemukannya? Suling emas menjalankan kudanya lagi, perlahan-lahan. Ia telah dikenal orang. Rahasianya telah bocor karena munculnya Pak Kesianong dan Lem Kesianong. Hatinya menjadi risau. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak ini, ia mengeluarkan sulingnya dan ditiupnya sulingnya itu dan berusaha melenyapkan segala perasaan yang tidak menyenangkan. Namun tetap saja pikirannya tak dapat ia diamkan. Dunia mulai kacau lagi. Orang-orang jahat bermunculan. Bahkan dua orang seperti Pak Kesianong dan Lem Kesianong juga mulai main gila di dunia ramai. Bagaimana dia akan dapat menyembunyikan dan mengasingkan diri, berpeluk tangan saja? Tak mungkin, bisik hatinya. Tak mungkin aku dapat menjadi penonton saja. Haruskah dia turun tangan kembali, seperti dulu-dulu? Haruskah ia mengisi hidupnya dengan pertandingan-pertandingan lagi? Mengganggu ketenangan dan kesunyian dengan urusan dunia yang tiada habisnya? Tiba-tiba ia menahan kudanya dan otomatis tangan kirinya menarik sapu tangan yang tergantung di leher ke atas, menutupi mulut dan hidungnya. Telinganya mendengar suara makian dari jauh, dari arah belakangnya. Setan biadab, siapa sudi menuruti kehendakmu? Bunuh saja aku, iblis hitam, kalau bisa kau cari sendiri orangnya, mengapa memaksa kami? Kau berani menghina pengemis miskin? Itulah suara Gak Lokai dan Ciam Lokai. Biarpun ia tidak menengok dan tidak melihat, namun telinganya mendengar betapa dari belakang terdapat dua orang yang mendatangi dengan ilmu lari cepat yang amat hebat. Ia terkejut dan tadinya ia mengira tentu Lem Kesianong dan Pak Kesianong yang datang, akan tetapi kalau mereka, mengapa suara makian Ciam Lokai tadi menyebut-nyebut iblis hitam? Suling emas selalu memutar kudanya dan karena harus siap menjaga kalau yang datang betul Pak Kesianong dan Lem Kesianong, maka masih memegang suling di tangan kanannya. Akan tetapi setelah kini ia memutar kuda, ia terheran-heran. Yang datang berlari cepat sekali adalah dua orang hitam, dua orang kakek yang datang membawa Gak Lokai seperti orang menenteng kelinci saja. Dua orang kakek pengemis yang cukup lihai itu dicengkeram punggung bajunya dan sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Ini saja sudah membuktikan betapa lihainya dua orang hitam itu.